يا ربي قد غفلنا وكلنا طمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, sebelumnya kita belum pernah ketemu, maka dari itu ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul, tak sayang. Perkenalkan, untuk di kelas 9 ini pelajaran mulok, ini ada 2 guru. Untuk yang pertama kelas A, B, C, D nanti saya, kemudian yang kelas E, F, G, H nanti Pak Nur yang akan mengajar. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Masudi, bisa dipanggil Pak Ali. Untuk alamatnya Kayangan di Jombang. Monggo nanti barangkali lewat sana bisa mampir ya, dekat lapangan Aksa Futsal. Baik anak-anak, sebelum mengawali mata pelajaran mulai keagamaan, mari kita baca doa bersama-sama. Semoga nanti diberi kemudahan dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa lakum minatun sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, tolong disiapkan bukunya, kemudian perangkat-perangkat pembelajarannya dan modul yang dikirim nanti dipelajari, dipahami. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan baik melalui WA grup maupun japri ke guru masing-masing. Yang untuk A sampai D ke saya, untuk yang E ke sampai H nanti bisa ke Pak Nur Husaini. Di bab pertama dibuka halaman 5. Ya sudah semua? Ya, dibuka di halaman 5. Ini bab pertama, yakni sholat istisqa, tentang sholat istisqa. Di bab ini nanti kita akan mempelajari ada 6 poin dalam bab ini. Yang pertama tentang pengertian sholat istisqa, kemudian hukum melaksanakan sholat istisqa, kemudian macam-macamnya sholat istisqa, tempat dan waktunya di mana, kemudian apa saja yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat istisqa, dan tata caranya nanti dalam melaksanakan sholat istisqa itu apa saja. Ya, kita pelajari satu persatu. Untuk yang pertama ini pengertian sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa yang pertama ini menurut bahasa, istisqa artinya minta turun hujan, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, meminta kepada Allah agar diturunkan hujan karena terjadi kekeringan atau kemarau panjang. Maka dalam ajaran Islam ini disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Itu untuk pengertiannya. Sudah paham semua anak-anak? Ya, saya kira sudah paham karena ada modul, ada buku, dan video ini saya kira pasti paham untuk pengertiannya. Kemudian yang kedua, hukum melaksanakan sholat istisqa. Hukumnya yakni sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Anak-anak, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yaitu, ya betul itu, yaitu sunnah yang dianjurkan. Jadi ketika terjadi kemarau ini sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang macam-macamnya sholat istisqa. Macam-macam istisqa apa saja? Ini ada 3. Yang pertama, istisqa dilakukan dengan cara berdoa. Jadi berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan tanpa melalui sholat. Kemudian yang kedua, ini berdoa ketika hari Jumat atau khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat ini nanti kita berdoa di situ untuk meminta hujan. Kemudian yang ketiga ini yang paling utama, yaitu sholat istisqa dilakukan dengan 2 rakaat. Sholat 2 rakaat dilanjutkan dengan 2 khutbah. Itu untuk cara yang paling utama dalam sholat istisqa. Kemudian kita bahas poin selanjutnya, yakni tempat dan waktu sholat istisqa. Ada yang tahu di mana tempat sholat istisqa dilaksanakan? Nah, sholat istisqa sebaiknya dilaksanakan di tanah lapang atau tempat terbuka, ya. Dan pokoknya tempat yang luas, yang terbuka ini di situ tempat melaksanakan sholat istisqa.
istisqa. Kemudian kapan waktunya? Nah, waktu istisqa ini bisa kapan saja, asalkan tidak waktu yang diharamkan melakukan sholat. Dan yang paling utama ini dilaksanakan seperti waktu sholat id atau hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, yakni pada waktu duha sampai sholat zuhur. Ini waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat istisqa. Kemudian apa saja yang dilakukan sebelum melaksanakan atau adabnya sebelum melaksanakan sholat istisqa? Ini ada beberapa, mungkin saya cuma sedikit, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya di rumah, di modulnya sudah lengkap. Yakni yang pertama, memperbanyak istighfar. Jadi kita mohon kepada Allah melalui istighfar, memperbanyak istighfar agar dosa-dosa kita diampuni, kemudian kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, sehingga rahmat Allah turun melalui diturunkannya air hujan. Ya, seperti itu. Kemudian menghindari berbuat zalim. Jadi kita tidak boleh berbuat zalim kepada baik teman atau sesama atau orang tua. Jadi kalau yang sudah berbuat zalim, nanti kita segera mengembalikan hak-haknya agar Allah nanti sama menurunkan rahmatnya melalui air hujan yang kita minta. Kemudian ada puasa, pakai puasa 3 hari bagi imam ya, sebelum melaksanakan sholat istisqa nanti puasa terlebih dahulu 3 hari sampai menjelang hari H. Ini nanti hari H juga tetap melaksanakan puasa. Samping itu juga dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Sedekah ini macam-macam, baik berupa materi maupun non materi, baik berupa uang, makanan atau apapun. Yang penting itu bisa diniatkan sedekah. Baik anak-anak, kita sekarang mempelajari poin yang paling penting, yakni poin terakhir tentang bab sholat istisqa, yakni tentang tata cara melaksanakan sholat istisqa. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari ya. Untuk yang pertama, sholat istisqa ini dilaksanakan banyak 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Untuk rakaat yang pertama dilakukan dengan takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali sebagaimana sholat hari raya, baik itu hari raya Fitri maupun Idul Adha. Jadi seperti itu untuk pelaksanaan atau rakaat dalam sholat istisqa. Kemudian yang kedua ini niat. Jadi niatnya sudah pada tahu, sholat istisqa pasti belum pada tahu ya, karena memang jarang sekali kita melaksanakan sholat istisqa. Saya saja cuma 1 kali selama ini melaksanakan sholat istisqa di kemarin. Ya. Untuk niatnya, usolli sunnatal istisqa'i rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi ini posisinya kalau kalian semua menjadi imam, ya nanti imaman, kalau jadi makmum nanti juga makmuman. Kemudian ini menghadap kiblat, setelah itu menghadap kiblat di rakaat pertama. Setelah niat menghadap kiblat, kemudian nanti dilanjutkan dengan khutbah. Jadi setelah sholat 2 rakaat ini nanti dilanjutkan dengan khutbah. Untuk sebelum khutbah, untuk rakaat pertama dalam melaksanakan sholat istisqa, nah tadi setelah membaca Al-Fatihah ini disunahkan membaca surat Al-A'la. Untuk rakaat pertama ini imamnya yang baca ya. Untuk yang kedua, setelah rakaat kedua nanti membaca surat Al-Ghasyiyah. Tapi kalau nggak hafal surat itu ya nggak apa-apa, yang penting nanti ada surat yang dibaca, surat pendeknya ya. Tapi yang diutamakan itu tadi surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Setelah selesai pelaksanaan sholat dilanjutkan dengan khutbah. Ada 2 khutbah seperti sholat pada Idul Adha atau Idul Fitri, ada 2 khutbah. Kalau di Idul Fitri Idul Adha ini didahului dengan membaca takbir. Tapi kalau sholat istisqa nanti didahului dengan istighfar 9 kali untuk khutbah pertama. Untuk khutbah kedua nanti sebelum khutbah yang kedua nanti didahului dengan istighfar sebanyak 7 kali. Itu anak-anak ya untuk setelah khutbah.
nanti imam ini setelah khutbah menghadap kiblat, kemudian mengubah posisi serbannya ya. Jadi kalau seandainya serbannya di sini, kemudian yang di sini dipindah ke sebelah kiri, atau sebaliknya kalau di sini serbannya yang di bawah ke ataskan, jadi sebelah kanan ya. Itu untuk tata cara salat istisqa. Dan yang terakhir nanti ada doanya seperti di buku, doanya sangat pendek sekali, tolong dihafalkan. Nanti barangkali suatu saat kalian menjadi imam salat istisqa, nanti tahu tata caranya mulai pertama sampai doa. Untuk doanya yang paling pendek Allahumma amisna, Allahumma amisna, Allahumma amisna 3 kali, itu paling mudah. Yang agak panjang yang bagian kedua ya, di doa yang kedua yang agak panjang ya. Mungkin ini materi pada pertemuan kali ini, bab pertama salat istisqa ya. Untuk selanjutnya nanti bisa ditambahkan oleh Pak Nur Husaini ya. Demikian dari saya. Demikian ya anak-anak ya, materi tolong dipahami, dipelajari baik dari buku dan modulnya. Semoga kalian paham dan bisa menerapkan salat istisqa ini di tengah-tengah masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak SMP Negeri 1 Diwa, khususnya kelas 9. Mohon maaf tadi saya telat karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Langsung saja perkenalan dari saya. Nama saya Nur Husaini, mengajar kelas 9 E, F, G, H, Mapel Muatan Lokal Keagamaan. Mungkin ada beberapa anak yang sudah kenal saya, tapi saya memperkenalkan diri saya lagi agar kita semakin dekat seperti saudara, kakak, orang tua. Untuk materi kelas 9 bab pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ali Masudi. Mungkin sedikit banyak nanti ada tambahan lagi, mungkin lain waktu akan saya tambahkan lagi bab 2, 3 dan seterusnya. Mungkin itu perkenalan dari saya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jangan keluar rumah. Salam sayang dari saya.